helping people live a better life. Sejak berdiri dari akhir tahun 2006, Tangan Pengharapan yang bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan sudah membantu ribuan anak-anak putus sekolah dan mengirimkan guru-guru ke pedalaman, serta membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Sepanjang tahun 2019, Tangan Pengharapan sudah memberikan makanan bergizi lebih dari 2.700.000 piring dan pendidikan gratis selama 172.800 jam belajar kepada 5.000 anak yang tergabung di 70 titik Feeding and Learning Center di seluruh Indonesia. Mendirikan 5 gedung sekolah berasrama, serta membagikan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berikut perjalanan Tangan Pengharapan sepanjang tahun 2019. Januari. Tanggal 4 Januari, Tangan Pengharapan memberikan donasi kepada para pengungsi yang menjadi korban tsunami yang terjadi di akhir Desember 2018 lalu. Donasi yang diberikan berupa 100 paket sanitasi, makanan, dan kebutuhan bayi kepada 100 kepala keluarga yang ada di desa-desa Tanjung Jaya, Sumur, dan Taman Jaya. Tanggal 11 hingga 20 Januari, Tangan Pengharapan kembali mengadakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Bali dengan tema Live to Lead. Sebanyak 32 peserta yang terdiri dari koordinator daerah dan guru-guru terbaik mengikuti pertemuan ini. Tanggal 21 hingga 22 Januari, sebanyak 20 orang koordinator dan perwakilan guru Tangan Pengharapan mengikuti pelatihan pendidikan karakter. Di bulan Januari, Mobile Clinic menjangkau sebanyak 178 pasien di 2 desa. Februari. Sebanyak 15 orang peserta mengikuti pelatihan guru pedalaman pada tanggal 28 Januari hingga 1 Maret. Kemudian tanggal 14 hingga 15 Februari, Tangan Pengharapan mengadakan pelatihan pemberdayaan di FLCPP Jawa Tengah. Kali ini peserta pelatihan adalah para calon guru-guru pedalaman yang akan dikirim ke senter Tangan Pengharapan. Pembagian sertifikat komputer untuk 18 anak diadakan di sekolah penjara. Sepanjang Februari, Mobile Clinic menjangkau sebanyak 889 pasien di 7 desa. Maret. Di bulan Maret, Tangan Pengharapan mengadakan 2 kali pelatihan di LTC Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanggal 3 hingga 9 Maret dengan jumlah 23 orang peserta dan tanggal 17 hingga 23 Maret dengan jumlah 20 orang peserta yang berasal dari berbagai kecamatan. 16 Maret, Tangan Pengharapan mengirimkan donasi kepada 500 kepala keluarga korban banjir bandang dan longsor di Sentani, Jayapura, Papua. Donasi yang dibagikan berupa kebutuhan sanitasi dan kebutuhan bayi. Sebanyak 17 peserta mengikuti pelatihan SSM di Sorong pada tanggal 20 hingga 25 Maret 2019. Para peserta pelatihan ini merupakan guru PAUD Pelangi Sukacita dan guru SDK Bina Cahaya Bangsa. Di bulan Maret, sekolah penjara memulai kegiatan refleksi untuk 15 anak binaan. Mobile Clinic menjangkau sebanyak 1.085 pasien di 10 desa. April. Tanggal 1 April, Ibu Heni Kristianus dan para donatur bersama-sama meresmikan rumah belajar di Naisunaf, Timor Tengah Utara, NTT. Kemudian tanggal 2 April, rumah belajar di Tamkesi juga diresmikan oleh Koordinator Wilayah NTT, Bapak Alfons Sukandi, bersama Bank Mandiri. Tanggal 7 hingga 13 April, sebanyak 13 orang peserta yang berasal dari Kecamatan Kualin, Timor Tengah Selatan, mengikuti pelatihan di Life Training Center Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 13 peserta mengikuti pelatihan guru pedalaman pada tanggal 22 April hingga 19 Mei. Mobile Clinic menjangkau sebanyak 306 pasien di 3 desa. Mei. Pelatihan pemberdayaan tahap 4 kembali dilaksanakan pada tanggal 28 April hingga 4 Mei yang diikuti oleh 15 orang peserta dari Kecamatan Fatum Nasi, Timor Tengah Selatan, NTT. Tanggal 13 Mei, Bapak Yohanes Kristianus bersama donatur meresmikan rumah belajar SD Nopen di Timor Tengah Utara, NTT, sekaligus melakukan peninjauan pembangunan sekolah berasrama di Atambua dan Kupang. Sepanjang bulan Mei dan Juni, sebanyak 202 anak telah diwisuda dan pada tanggal 31 Mei, Ibu Heni Kristianus berkesempatan hadir pada wisuda PAUD Tangan Pengharapan di Halmahera Utara. Ibu Heni Kristianus bersama donatur juga mengunjungi 3 Feeding and Learning Center di Halmahera Utara. Sementara di bulan Mei ini, Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 471 pasien di 7 desa. Juni. Tanggal 4 hingga 8 Juni sebanyak 12 peserta mengikuti trip Life Changing Journey di Timor Tengah Selatan, NTT. Kemudian di tanggal 25 Juni, sebanyak 10 orang dari Bank DBS telah mengikuti Life Changing Journey trip ke Timor Tengah Selatan, NTT. Di Sekolah Penjara Jakarta, diadakan kegiatan Indonesia Coffee Academy Manual Brewing Event untuk melatih anak binaan menjadi barista, membagikan sertifikat pelatihan refleksi untuk 15 anak, menyerahkan sertifikat komputer kepada 19 peserta di Lapas Pondok Bambu, serta memulai kegiatan pelatihan bakery untuk 30 peserta.
Sepanjang Juni, Mobile Clinic menjangkau sebanyak 281 pasien di 3 desa. Juli. Pada tanggal 22 hingga 24 Juli, Ibu Heni Kristianus mengunjungi Feeding and Learning Center yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Pada semester baru ini, CRH yang terletak di Jakarta, Kupang, dan Merauke mengadopsi 19 anak baru. Sebanyak 6 anak bersekolah di Jakarta, 8 anak di Kupang, dan 5 anak di Merauke. Di Juli 2019 ini, Tangan Pengharapan mengasuh 61 anak Children Rescue Home. Sementara, program Mobile Clinic menjangkau sebanyak 396 pasien di 5 desa. Agustus. Di bulan Agustus, Tangan Pengharapan diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran dengan membuka stan pertanian yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 17 Agustus di Timor Tengah Selatan, NTT. Tanggal 5 hingga 7 Agustus, Ibu Heni Kristianus dan Bapak Yohanes Kristianus melakukan kunjungan bersama selama 3 hari ke Feeding and Learning Center Nia Selatan, Sumatera Utara. Di bulan Agustus, Tangan Pengharapan mulai menggalang dana untuk memberikan 5.000 anak pedalaman hadiah berupa bingkisan yang berisi seragam, sepatu, dan tas baru. Sementara Mobile Clinic menjangkau sebanyak 420 pasien di 3 desa. September. Tangan Pengharapan memberikan bantuan masker untuk masyarakat di Pekanbaru, Riau, dan Kalimantan yang mengalami musibah kebakaran hutan. Di tanggal 27 September, tim pendampingan LTC bersama masyarakat dan pemerintah setempat melakukan kegiatan Expo atau Panen Raya di Desa Nasa, Kecamatan Amanatun Utara, Timor Tengah Selatan. Sepanjang September, program Mobile Clinic menjangkau sebanyak 215 pasien di 3 desa. Oktober. Di awal Oktober, Bapak Yohanes Kristianus dan tim melakukan survei Kampung Hia dan Kampung Lobo di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, serta audiensi dengan Wakil Bupati Kaimana. Pada tanggal 16 hingga 20 Oktober, sebanyak 10 orang peserta mengikuti Life Changing Journey Trip ke Timor Tengah Selatan. Di Sekolah Penjara Salemba, Jakarta, diadakan ujian pelatihan komputer. Di bulan Oktober 2019 ini, sekolah berasrama di Kupang selesai 100%. Dan program Mobile Clinic menjangkau sebanyak 370 pasien di 4 desa. November. Trip perdana Life Changing Journey ke Sumba Timur diadakan tanggal 6 hingga 9 November dengan jumlah peserta sebanyak 7 orang. Tanggal 13 November, Ibu Heni Kristianus dan Bapak Yohanes Kristianus bersama dengan donatur mengunjungi Feeding and Learning Center di Jawa Tengah serta survei ke Panti Asuhan Philadelphia, Boyolali yang telah berdiri sejak tahun 1986 dan memiliki 22 anak asuh. Tanggal 14 November, Ibu Heni Kristianus bersama dengan tim melanjutkan perjalanan ke Kedung Jati, Jawa Tengah untuk mengunjungi 3 senter Tangan Pengharapan, yaitu Kali Ceret, Kedung Udal, dan PP. Di Sekolah Penjara Pondok Bambu diadakan ujian komputer untuk 30 peserta serta memulai kegiatan barber kepada 10 peserta. Program Mobile Clinic menjangkau sebanyak 161 pasien di 2 desa. Desember. Di bulan Desember, Bapak Yohanes Kristianus dan Ibu Heni Kristianus melakukan kunjungan tahunan ke Halmahera Utara pada tanggal 10 Desember 2019. Tanggal 21 Desember, Tangan Pengharapan mengadakan Natal bersama staf dan anak-anak Children Rescue Home Jakarta. Sekolah Penjara mengadakan kegiatan pembagian sertifikat barber kepada 10 orang peserta, serta program Mobile Clinic menjangkau sebanyak 324 pasien di 5 desa. Seluruh kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama dan bantuan partner dan donatur yang sudah membantu melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Helping people live a better life. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hey, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Kau setia, Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau sungguh kau setia. Saksikan dan ikuti Daily Devotion 5 menit setiap hari Senin hingga Sabtu jam 7 pagi bersama Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus di YouTube Yohanes Kristianus dan YouTube Henny Kristianus. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tangan Pengharapan Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan, BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BRI. Selama beberapa hari yang lalu, Tangan Pengharapan memberikan donasi berupa hand sanitizer dan masker ke Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Koja, Puskesmas Kelapa Gading, dan para security yang bertugas di siang dan malam hari di seputaran Kelapa Gading. COVID-19 membawa dampak yang cukup besar bagi segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya para tenaga medis yang rawan terpapar virus, namun harus berada di garda depan untuk menangani para korban. Tangan Pengharapan akan memberikan bantuan masker, hand sanitizer, dan sabun cuci tangan untuk para tenaga medis. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk bergerak dan peduli sesama dengan berdonasi melalui Tangan Pengharapan. Anda dapat mengirimkan donasi ke rekening BCA, BNI, BRI atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dan cantumkan keterangan dalam transfer peduli sesama dan mohon konfirmasi bukti transfer ke call center kami agar kami juga dapat melaporkan penyaluran bantuan donasi kepada Bapak Ibu Saudara melalui WA 0813 1433 3341. Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kembali ibadah Tangan Pengharapan Community hari ini di jam 10 dan jam 4 sore, Anda dapat mengikutinya di YouTube Tangan Pengharapan Community. Bagi Anda yang merasa diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Tangan Pengharapan Community supaya Anda juga membagikan berkat kepada yang lain. Saksikan juga ibadah online pada hari Jumat Agung tanggal 10 April 2020
pukul 10 pagi oleh Pastor Henny Christianus dan pukul 4 sore oleh Pastor Yohanes Christianus di YouTube Tangan Pengharapan Community. Saksikan ibadah Paskah online tanggal 12 April 2020 jam 10 pagi oleh Pastor Yohanes Christianus dan pukul 4 sore oleh Pastor Yohanes Christianus di link YouTube Tangan Pengharapan Community. Tangan Pengharapan membuat merchandise untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Dengan donasi Rp100.000, Anda mendapatkan donasi kaos 1 buah. Dengan donasi Rp150.000, Anda mendapatkan 1 buah dress tee. Dan dengan donasi mulai Rp250.000, Anda mendapatkan batik pria atau wanita dari Batik Tangan Pengharapan. Untuk informasi mengenai Tangan Pengharapan, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0811 977 7745 atau ke email Tangan Pengharapan Community di komunitasytp@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung dalam ibadah Tangan Pengharapan Community Online pada tanggal 5 April 2020. Pasti kita sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Hari ini merupakan hari Minggu Palem, 1 minggu sebelum Paskah, 5 hari sebelum Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus, di mana bangsa Israel bersama murid-murid memuji-muji dan mengelulukan Tuhan Yesus. Dan pada ibadah Minggu Palem ini kita akan diberkati jam 10 pagi ini oleh hambanya, yaitu Henny Christianus. Mari kita sambut dengan penuh sukacita. Shalom, senang sekali bisa kembali dalam ibadah online bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat waktu ini. Hamba-Mu berdoa agar Roh Kudus Engkau menguasai kami. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas. Engkau bisa menjangkau setiap orang yang menonton tayangan ini. Berdoa supaya setiap mereka boleh dijamah, ada pembaharuan dalam hati dan pikiran mereka. Hamba-Mu berdoa agar kiranya roh hikmat dan wahyu boleh menolong kami supaya kami boleh memahami setiap firman yang disampaikan dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa my family is my ministry, bahwa keluarga adalah pelayanan kita. Saya ingin mengangkat sebuah kisah di firman Tuhan tentang kehidupan Imam Eli bersama dengan 2 anaknya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-12 sampai 17, judulnya adalah Kejahatan Anak-anak Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Silo adalah tempat di mana pertama kali tabut perjanjian itu berada, di kemah suci atau kemah pertemuan. Nah, waktu itu yang menjabat sebagai imam adalah Imam Eli dan dibantu oleh kedua anaknya, Hofni dan Pinehas. Di dalam perikop yang kita baca yang berjudul Kejahatan Anak-anak Eli, di situ ada 3 kesalahan anak-anak Imam Eli yang akan secara cepat saya simpulkan. Yang pertama, anak-anak Imam Eli adalah para dursila. Mereka adalah para bezinah. Dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata begini, Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan.
Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan marah karena Hofni dan Pinehas mereka meniduri perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dosa mereka yang pertama adalah mereka orang-orang durzilah atau pezinah. Yang kedua, dosa anak-anak Imam Eli adalah mereka tidak mengindahkan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 16 dikatakan begini, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dosa Hofni dan Pinehas yang kedua adalah mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak menghormati korban-korban bakaran bagi Tuhan. Mereka mengambil seenaknya mereka. Biasanya korban bakaran itu bersama dengan lemak-lemaknya harus dibakar sampai habis, baru para imam boleh mengambilnya. Tetapi mereka menyuruh budak-budaknya untuk mengambil daging-daging itu dalam keadaan mentah sebelum dimasak. Dan Tuhan marah kepada mereka karena mereka tidak mengindahkan Tuhan, mereka tidak menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Dosa anak-anak Imam Eli yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang serakah. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12 dikatakan, anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, ayat 13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Ternyata ada sebuah istilah yang saya belajar di firman Tuhan, batas hak para imam. Anak-anak Imam Eli begitu serakahnya, sehingga ketika korban-korban bakaran itu sedang dimasak, mereka menyuruh budaknya membawa garpu bergigi 3 dan menyucukkan kepada daging-daging itu. Seberapa banyak pun yang ditusuk dengan garpu itu menjadi bagian mereka. Mereka tidak menunggu sampai bagian itu dibagikan. Saya baru mengerti bahwa ternyata kesalahan anak-anak Imam Eli yang ketiga ini adalah karena keserakahan. Mereka mengambil lebih dari apa yang harusnya menjadi hak para imam. Mari kita lihat firman Tuhan. Tadi adalah ketiga kesalahan anak Imam Eli. Apa kesalahan Imam Eli sendiri? Imam Eli di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-29, Tuhan menegur Imam Eli dengan berkata begini, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil engkau menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Katanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dan kita bisa melihat dari ayat ini teguran Tuhan bagi Imam Eli bukan hanya terhadap kesalahan anak-anaknya, tetapi kepada Imam Eli sendiri, bahwa Imam Eli adalah seorang imam yang cinta uang, serakah. Dia memperkaya dirinya sendiri dan bahkan dia membiarkan anak-anaknya menajiskan pelayanan di kemah suci. Mari kita belajar tentang kesalahan yang dilakukan oleh Imam Eli sebagai imam di hadapan Tuhan. Imam Eli adalah seorang imam yang serakah. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan tahu kebenaran firman Tuhan, pastilah murah hati dan suka menabur. Karena mereka tahu bahwa Tuhan pasti memberkati orang yang menabur. Tapi sayangnya banyak imam-imam yang tidak tahu batas hak para imam. Sebagai seorang imam di dalam pelayanan khususnya mimbar atau dalam sebuah penggembalaan, kita harus tahu bahwa ada batas-batas hak para imam. Ada batasan di dalam mengambil apa yang menjadi bagian atau hak kita sebagai imam. Dalam perjalanan kami membawa grup ke Israel baru-baru ini, kami sempat mengunjungi 7 jemaat di Turki.
Di dalam perjalanan ini kami didampingi oleh seorang tour guide bernama Orhan yang sangat cerdas. Dia menjelaskan dengan begitu baik tentang sejarah-sejarah yang terjadi di masa lalu. Dan ada satu kalimat yang dia ucapkan yang sangat menggelitik hati saya dan tidak bisa saya lupakan. Orhan menjelaskan bahwa di bait Allah itu ada satu tempat di belakang mimbar imam, lalu di belakangnya ada satu ruangan yang merupakan tempat penyimpanan korban-korban persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan. Kalau mereka membawa emas, perak, dan sebagainya, itu disimpan di ruang itu. Untuk makanan tentu akan dibagikan. Orhan mengatakan begini, jemaatlah yang meracuni para imam dengan pemberian mereka. Saya ulangi, jemaatlah yang meracuni para imam dengan pemberian mereka. Saya jadi teringat kepada seseorang yang menceritakan kepada saya kejadian yang terjadi di sebuah gereja. Bagaimana seorang konglomerat super kaya di salah satu kota di Indonesia, karena dia sangat cinta Tuhan, dia sangat murah hati, dia kasihan lihat gembalanya cuma naik kijang kapsul. Lalu dia memberkati hamba Tuhan ini dengan mobil Lexus. Luar biasa. Kemudian tidak berapa lama dia mengganti mobil Lexus ini dengan mobil Mercy terbaru. Saya lupa serinya apa, tapi sudah pasti sangat mahal sekali. Lalu tidak lama kemudian diganti lagi mobil Mercy ini dengan mobil Porsche kalau nggak salah. Porsche Macan atau apa sih juga nggak ngerti karena saya nggak punya mobil mewah. Jadi kemudian beberapa tahun setelah pemberian ini diberikan, gembala gereja ini menjadi berubah hatinya. Fokusnya kepada materi melebihi fokus sebenarnya yang harusnya menjadi bagian dia sebagai imam, yaitu menggembalakan umat Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa bukannya tidak boleh memberkati hamba-hamba Tuhan, sangat boleh. Malah ketika Anda menabur, Tuhan pasti memperhitungkan. Tetapi jangan sampai pemberianmu itu terlalu berlebihan sehingga meracuni hati gembalamu, meracuni hati para hamba-hamba Tuhan, para imam-imam yang seharusnya mengerti ada batasan hak para imam. Ada batasan yang boleh diambil untuk menjadi bagian imam. Karena bagaimanapun seorang imam tidak boleh bekerja selain dari pelayanan mimbar, selain dari pekerjaan mengurus umat Tuhan, sehingga dia butuh support untuk hidup sendiri dan keluarganya. Tapi jangan sampai pemberian kita itu terlalu berlebihan sehingga akhirnya pemberian-pemberian itu malah meracuni para pendeta. Keserakahan itu pada akhirnya membuat kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Keserakahan membuat kita akhirnya memuntahkan berkat-berkat Tuhan. Dalam Amsal 25 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Arti kata memuntahkannya adalah wasted, terbuang, menjadi sia-sia. Berkat Tuhan yang begitu baik, yang diberikan oleh orang-orang karena mereka mengasihi Tuhan, karena mereka mengasihi kita, menjadi sesuatu yang harusnya kita nikmati dalam hidup kita. Tapi karena kita serakah, kita tidak mau berbagi dengan orang lain, akibatnya berkat yang kebanyakan itu jadi wasted, jadi sia-sia. Keserakahan membuat kita tidak bisa menikmati berkat. Saya teringat pada seorang gembala yang diberkati Tuhan luar biasa. Orang-orang yang mengasihi dia, membelikan dia jas Hugo Boss, ikat pinggang Cartier, sepatu Belly. Luar biasa, bahkan zaman kami belum punya handphone, beliau sudah punya handphone yang sangat mahal.
Ketika dia diberkati dengan berbagai barang-barang mewah ini, dia memamerkannya kepada para full timer di gerejanya. Lihat nih, saya diberi ini. Lihat nih, saya diberi ini. Luar biasa. Tidak apa-apa kita bersaksi, memuliakan Tuhan atas semua berkat yang kita terima. Tapi yang menyedihkan adalah begini. Para full timer gereja hidupnya susah. Makan susah, pas-pasan. Hidupnya pas-pasan. Dan ketika sang gembala hanya memamerkan semua kemewahan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang dia terima, para full timer cuma bisa gigit jari. Kalau kita diberkati Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita harus menjaga hati kita, harus sunat hati kita, supaya kita jangan diracuni. Karena yang paling berharga dalam hidup ini adalah hati. Tuhan melihat hati kita. Jangan sampai harta, kekayaan, kenyamanan dunia ini meracuni dan merusak kemurnian hati kita. Bagaimana menjaga hati kita murni? Para imam haruslah murah hati dan harus bisa dipercaya untuk menyalurkan berkat Tuhan. Saya sama Jojo, kami sangat bersyukur karena Tuhan itu luar biasa. Menyertai hidup kami gak pernah kekurangan. Luar biasa sekali Tuhan itu pakai beberapa orang untuk menolong kami di saat-saat kami susah. Tapi setiap kali saya punya berkat lebih, saya maupun Jojo, kami selalu berunding kita mau berkati siapa. Kami berdoa, Tuhan taruh di hati kami, kita harus bantu orang itu, kami harus bantu orang ini. Saya senang sekali membagikan berkat Tuhan. Dan kami melihat, kami saksikan dengan mata kami, kepala kami sendiri. Tuhan tuh gak pernah berhutang. Berapapun yang kami keluarkan, Tuhan ganti bahkan berlipat ganda. Bukan itu tujuannya kita memberkati. Tapi kita bisa melihat bahwa orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kita gak akan pernah kekurangan hanya karena kita menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain. The size of your heart must be bigger than the size of your ministry. Artinya apa? Ukuran besarnya hatimu harus lebih besar daripada ukuran besarnya pelayananmu. Bahaya sekali kalau Anda memiliki pelayanan yang sangat besar, dipercaya Tuhan dengan keuangan yang begitu melimpah, kalau hatimu kecil. Bisa-bisa Anda tenggelam di dalam cinta uang, keserakahan, dan akhirnya hatimu teracuni. Motivasi hati yang semula tulus jadi berubah dan bahkan melupakan hak batas seorang imam. Dan akhirnya kita lupa siapa yang jadi Tuhan dalam hidup kita yang sesungguhnya. Di bagian akhir saya ingin share mengenai kesalahan Imam Eli sebagai ayah. Seperti judul khotbah saya, My Family is My Ministry. Ada kesalahan yang terbesar yang Imam Eli lakukan. Bukan hanya sebagai imam, tapi juga sebagai seorang ayah. Dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-12 sampai ke-14 saya bacakan. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Imam Eli sebagai ayah membiarkan anak-anaknya hidup dalam dosa. Sebagai seorang ayah, ia gagal mendidik anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Dan Imam Eli gagal menjadi teladan yang benar bagi anak-anaknya. Tahukah Anda, teguran Tuhan kepada Imam Eli adalah tentang keserakahannya sendiri. Ketika dia memandang korban persembahan dengan mata penuh loba. Ketika dia menggemukkan dirinya sendiri dengan bagian yang terbaik dan dipersembahkan kepada Tuhan. Imam Eli dalam kehidupan sehari-hari tidak menjadi contoh atau teladan yang baik bagi kedua anak-anaknya. Makanya tidak heran anak-anaknya pun dengan sembarangan, sembrono memperlakukan umat Tuhan, mengambil bagian dari persembahan
yang diberikan kepada Tuhan dengan seenaknya. Bahkan mereka melakukannya dengan kekerasan. Tahukah Anda bahwa janji yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua maupun sebagai imam itu tidak hanya kepada kita. Kalau Tuhan memberi janji, janji itu turun-temurun kepada anak cucu kita, bahkan sampai 7 keturunan di bawah kita. Tetapi jangan lupa, seperti janjinya turun-temurun, amarahnya juga. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 30 dikatakan begini, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Tuhan saking marahnya kepada Imam Eli dan kedua anaknya. Janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga Imam Eli dicabutnya. Padahal Tuhan yang saya kenal itu tidak pernah ingkar akan janji. Tapi saking marahnya dia kepada dosa keluarga Eli, dia mencabut janjinya yang seharusnya diterima Imam Eli dan keturunannya. Dan bahkan saking marahnya Tuhan berkata, tidak ada korban sembelihan atau korban sajian apapun yang bisa menghapus kesalahan keluarganya. My family is my ministry. Kebanyakan orang lupa bahwa pelayanan itu dimulai dari keluarga. Mesbah keluarga jauh lebih penting daripada pelayanan di mimbar di depan orang banyak. Para imam-imam seperti saya, saking sibuk dengan pelayanan kepada orang banyak, kita seringkali lupa mendidik anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang terjebak dengan jadwal pelayanan yang padat, sehingga mereka jarang di rumah. Mereka khotbah untuk orang banyak, for the crowd. Tapi mereka lupa mendidik anak-anak mereka sendiri akan kebenaran firman dan jalan yang takut akan Tuhan. Tahukah Anda bahwa keteladanan hidup kita sehari-hari di rumah yang dilihat oleh anak-anak kita merupakan pelajaran iman yang paling berharga bagi anak-anak kita. Kalaupun kita tidak bisa memperlakukan anak-anak kita sebagaimana kita memperlakukan jemaat Allah, kalaupun kita tidak mendapat respek yang sama dari keluarga seperti layaknya ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak, saya mau katakan bahwa pelayanan keluarga jauh lebih penting daripada pelayanan di hadapan orang banyak. Saya bersyukur saya belajar tentang kebenaran ini. Karena itu bagi saya keluarga itu paling penting. Lebih dari semua kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jojo, Chloe, Zoe, dan Axel adalah pelayanan yang paling utama dalam hidup saya. Kalau Tuhan suruh saya menghentikan semua pelayanan saya, termasuk Tangan Pengharapan, saya bersedia. Kalau dia mau mengembalikan saya ke rumah. Bukankah saat-saat ini di mana COVID-19 sedang melanda dunia, kita tidak bisa kemana-mana. Kita harus tetap di rumah bersama dengan keluarga kita. Bahkan untuk pergi ke tempat ibadah pun kita tidak bisa. Kita semua dipaksa oleh keadaan untuk mengadakan mesbah keluarga di rumah. Matius 18 ayat 20 berkata begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tahukah Anda bahwa ibadah itu tidak harus di sebuah gedung, ibadah itu tidak harus di sebuah tempat ibadah, ibadah itu tidak harus di kerumunan orang banyak.
mesbah keluarga yang mungkin hanya terdiri dari 2-3 orang. Tuhan hadir di sana. Kenapa keadaan memaksa kita kembali membuat mesbah keluarga? Saya bersyukur supaya setiap kita kembali menghadirkan hadirat Tuhan di rumah. Saya berharap setelah COVID-19 pergi, keadaan pulih, semua meredah, ibadah di rumah, mesbah keluarga, jangan berhenti di sini saja. Ketahuilah, inilah kehendak Allah. Keluarga kita penting, rumah tangga kita paling penting, keluarga kita adalah pelayanan kita yang utama. Saya berdoa agar Tuhan memulihkan setiap keluarga, dan lebih dari itu, Tuhan menyatakan dirinya ketika Anda berkumpul di rumah, dan kiranya pemeliharaan Tuhan sempurna. Anda yang saat ini tidak bisa kemana-mana, Tuhan tetap membuat bisnis Anda jalan, rezeki Anda lancar, dan kesehatan Tuhan pelihara, dan Tuhan menutup bungkus keluarga besar Anda dengan perlindungan kuasa darah Yesus yang sempurna. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kiranya setiap kami boleh belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kami. Biarlah harta, berkat, kemewahan, perkara-perkara daging, perkara-perkara duniawi tidak membutakan mata kami, tidak meracuni hati kami. Biarlah kami selalu mencintai Tuhan dengan hidup kami. Lebih dari semua yang Tuhan bisa berikan untuk kami mau mencintai Tuhan dengan hidup ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga yang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu percaya di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap rumah di mana mereka berkumpul mencari wajah-Mu. Biarlah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran mereka dipuaskan. Biarlah hidup mereka terus dipulihkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Biarlah hubungan-hubungan rumah tangga yang retak boleh dipulihkan. Hati anak-anak boleh kembali kepada bapaknya. Kami bersyukur buat keadaan ini. Kami berdoa Tuhan, ampunilah dosa-dosa bangsa kami. Pulihkanlah negeri kami. Redakanlah virus corona COVID-19 yang sedang melanda dunia. Biarlah kiranya setiap kami boleh mengalami pemulihan Tuhan. Boleh terus belajar mengandalkan Tuhan. Bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Wow, saya percaya bahwa kita sudah diberkati, bahwa my family is my ministry, di mana kita belajar dari kesalahan Imam Eli untuk kita jangan lakukan kembali, sehingga rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan maupun sesama. Nanti sore jam 4, di mana hari Minggu ini kita akan menikmati ibadah Impact Generation. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik Minggu Palem, 1 minggu sebelum Paskah, 5 hari sebelum kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Nanti sore saya akan sampaikan topik yang sangat menarik. Saya encourage untuk kita bisa menyaksikan kembali jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Hari Jumat depan kita akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Jam 10 pagi Ibu Heni akan sampaikan firman Tuhan, dan 4 sore saya akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020. Minggu depannya yaitu hari Paskah, luar biasa. Setelah mati 3 hari kemudian Yesus bangkit, kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Di ibadah online jam 10 saya akan menyampaikan firman Tuhan Paskah, dan jam 4 sore Ibu Heni akan sampaikan firman Tuhan di Impact Generation. Saya encourage untuk kita semua bisa tetap menyaksikan tayangan online yang Tangan Pengharapan Community bagikan berkat buat Bapak Ibu, dan kita semua yang sudah diberkati bisa share kepada yang lain. Dan jangan lupa untuk kasih like dan subscribe dan kasih komen bagi saudara yang ingin kasih masukan ataupun pertanyaan. Kami bersedia untuk melayani Bapak Ibu. Baik, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas darahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi dan membuat usahamu berhasil, studimu juga berkemenangan.
Dan kiranya Tuhan melindungi engkau dari segala sakit penyakit, malapetaka, dan juga virus corona, dan juga segala bentuk musibah dihalaukan dan diluputkan daripada hidupmu. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Have a good Sunday, stay safe, God bless you. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan